Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah datang untuk meluangkan waktu untuk hadir di diskusi kita pada hari ini. Itu terkait best dan bad practice manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya izin perkenalkan kelompok dulu. Itu terdiri dari 5 orang. Itu terdiri dari saya, Caroline Salahi sebagai ketua kelompok. Ada Faliha, ada Putra, Alvin, dan Sinta Trisna. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menonton video kasus dulu. Bentar, saya akan tampilkan. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online, memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL. Selanjutnya ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK 31 tahun, serta MT alias KMR 30 tahun. Mereka berperan sebagai calo. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Bahwa sertifikat ini memang sudah diterbitkan, yang seharusnya sudah sampai pada yang berhak, karena ada kekurangan sehingga belum tersampaikan. Nah, dalam proses itu kemudian ada pemohon lain, Nah, si pemohon lain ini menggunakan sertifikat yang si petugas ini menggunakan sertifikat yang sudah ada nih, yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan isinya itu dibaikin isinya. Jadi warakahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah, itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun angkat bicara. Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami
adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Seperti minimal kalau di dalam surat adalah 1 minggu sekali diadakan untuk refresh password. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Niko Zulfikar, Kompas TV Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kita lanjut ke diskusi nih mengenai 2 kasus yang sudah kita lihat. Kita mulai dengan isu yang best practice ya. Kita kaitkan dengan Smart ASN maupun dengan manajemen ASN. Bagaimana nih menurut teman-teman semua? Terserah, mulai dari siapa? Mulai dari saya ya. Berdasarkan video best practice tersebut, Kementerian ATR BPN sudah menerapkan perilaku adaptif, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu indikasi dari Smart ASN. Dengan mengikuti perkembangan era digital, Kementerian ATR BPN mampu memaksimalkan teknologi yang ada demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Barangkali ada pendapat dari teman yang lain. Nah, menurut Sinta gimana? Ya, kalau menurut saya, digitalisasi yang dilakukan dengan membuat inovasi menggunakan fitur Loketku di aplikasi Sentuh Tanahku ini sangat bermanfaat dan dapat memudahkan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk dari Smart ASN. Selain itu, masyarakat yang dapat mengakses layanan tersebut dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, fitur antrian online yang dapat membantu di masa pandemik ini juga berguna untuk mengurangi antrian ataupun penumpukan di kantor pertanahan. Pengaturan jadwal yang dapat disesuaikan dengan waktu sehingga masyarakat juga sangat membantu mempermudah masyarakat dalam menyesuaikan waktunya. Tidak hanya itu, inovasi ini dapat mewujudkan transparansi kepada para masyarakat tentang proses penerbitan dari sertifikat tersebut. Demikian, terima kasih. Nah, ada pendapat teman-teman lain? Putra, barangkali? Ya, kalau dari saya mungkin salah satu bukti bahwa Kementerian ATR BPN sudah menerapkan nilai adaptif adalah di mana meluncurkan aplikasi Loketku seperti yang kita bahas dan tonton di video tadi. Peluncuran aplikasi ini juga menjadi bukti bahwa Kementerian ATR BPN selalu ingin memberikan pelayanan permohonan masyarakat juga dapat mengetahui lokasi bidang tanah serta mengetahui prediksi biaya yang akan dikeluarkan. Mungkin dari saya itu saja. Nah, lanjut lagi ke Alvin. Kalau dari saya sih, penyampaian dari teman-teman sudah membackup lah dari pendapat saya. Cuma ada kalau masukan dari saya lagi, dari aplikasi yang sudah ada ini sudah cukup bagus. Karena kan dari aplikasi Sentuh Tanahku bisa langsung terintegrasi dengan Loketku itu kan. Terus nilai-nilai yang dibangun itu sudah, yaitu adaptif, di mana dari aplikasi itu juga sudah dapat menyesuaikan terhadap perubahan, serta bernilai kompeten, yang di mana kualitas terhadap tantangan yang ada sekarang kan sudah selalu berubah ya. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman juga kan. Saya setuju sih dengan pendapat teman-teman semua yang pada intinya itu ATR BPN itu sudah melanjutkan inovasinya dalam pelayanan secara digital. Itu demi meningkatkan kualitas dan dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN. Nah, teman-teman, gimana tuh menurut pendapat kalian semua? Boleh izin berpendapat ya?
Kalau menurut aku, kasus mafia tanah ini yang melibatkan pegawai BPN ini menunjukkan kurangnya penerapan nilai dari berakhlak ASN. Hal ini juga sangat berpengaruh buruk karena dengan adanya kasus ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menjadi berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjut, siapapun? Kalau dari saya, mungkin kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor itu tadi memang isu yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai ASN, sepantasnya kita memiliki nilai akuntabel yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kasus ini, kita mempertanyakan bagaimana penerapan nilai akuntabel pihak yang terlibat kasus mafia ini tadi. Pelanggaran kode etik di dalam bentuk apapun, terutama dalam hal kejujuran dan bertanggung jawab, harus kita hindari sebaik mungkin. Mungkin dari saya itu pembahasan. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Saya juga ingin menambahkan, baik. Saya juga ingin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Mas Putra. Selain telah melanggar kode etik, kasus tersebut juga mencerminkan pelanggaran kode etik lainnya, yaitu penyalahgunaan jabatan demi mencapai keuntungan pribadi ataupun kelompok. Hal tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat, yang dimana seharusnya seorang ASN bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Barangkali Mas Alvin mau menambahkan? Kalau dari saya sih penyampaiannya kurang lebih seperti yang sudah disampaikan juga, di mana dari efek yang dibuat dari mafia tanah tersebut itu kan kebanyakan dari orang-orang instansi Kementerian Pertanian sendiri kan. Jadi itu juga akan menimbulkan stigma buruk juga ke masyarakat dari efek mafia tanah tadi. Udah itu aja. Jadi di sini saya ambil kesimpulan dari pendapat yang teman-teman berikan itu akibat dari kasus tersebut itu merugikan masyarakat juga Kementerian ATR BPN, baik secara materi maupun non-materi. Kita sebagai ASN itu harus melakukan fungsi kita itu sebagai pelaksana kebijakan publik yang mana harus melayani masyarakat, yaitu melayani masyarakat itu sendiri, bukan merugikan mereka. Dampak kasus tersebut pun juga jadi mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat itu kepada kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai ASN harus menjalankan peran ASN itu dengan menerapkan nilai-nilai manajemen ASN dan smart ASN itu dengan nilai-nilai berakhlak juga. Barangkali teman-teman ada lagi yang mau memberikan pendapat lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya. Sudah cukup ya? Ya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat siang.